Jika alam menjadi kisah, banyak kan cerita yang mengalir dari sana. Banyak kisah-kisah yang membumi, yang membumi. Untuk sani aku ngadu koni bala daruma demoni kotu. Alam memberikan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Tuhan Sang Maha Adil melimpahkan rahmat pada semesta tanpa batas. Meminta manusia untuk menyadari, menjaga, dan melestarikan anugerahnya hingga ke anak cucu generasi penerus. Alam yang membentang di Nusa Pada adalah penyeimbang kehidupan, membuat manusia yang berlogika hidup menjalani kodratnya, mengharmonisasikan jiwa raga dengan keindahan yang membudaya laku dan lakonnya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Christian Mara, lelaki yang lebih suka menjelaskan perasaan melalui lagu, menceritakan rindu dalam sebaik syair, mencintai dengan cara sederhana peradaban sukunya. Mencintai musik, khususnya alat musik tradisional sape, sudah dilakoninya sejak remaja. Sape baginya adalah harmonisasi kehidupan dalam bait-bait lakon. Rasa penasaran yang kuat membuat dirinya menyelami setiap harmoni nada yang keluar dari petikan dawai sape. Sape dimainkan dengan mengikuti perasaan pemainnya dalam tradisi masyarakat Dayak yang dekat dengan alam. Alunan sape biasanya mengikuti alam sekitarnya, dan pola permainan sape biasanya mengulang-ulang beberapa birama. Keindahan alunan sape muncul karena birama pertama bisa saja muncul kembali pada birama ke-10 dan seterusnya. Sape biasanya dimainkan pada berbagai acara pesta adat dan ritual adat. Dalam masyarakat Dayak Kalimantan Barat, sape terdiri dari beberapa jenis, mulai dari 2 senar, 3 hingga 4 senar ke atas. Ternyata hari demi hari, waktu demi waktu, saya memain musik alat petik, sape, gitar, punya arti penting, punya arti yang mendalam bagi jiwa dan raga saya, roh saya. Sehingga sampai detik ini saya tidak tahu sampai kapan belum bisa saya melepaskan, menghilangkan nada sape dalam pikiran saya. Pernah seorang seniman dari Malaysia bilang, di Sarawak ini, di Malaysia ini orang justru doyan mendengar sape. Kalau mendengar sape, jam berapapun, seperti apapun mereka biar tengah tidur, bangun tidur, mendengar main sape. Berarti sape itu adalah jiwa dan raga orang pedalaman. Nah, sehingga sape ini menggugah dan membangkit jiwa dan raga saya untuk mengembangnya terus menerus. Nah, sampai berapapun tali dirubah dari 3, 2, 3 sampai 6 itu tidak masalah. Sape tidak harga mati. Sape itu adalah bisa maju, bisa berkembang, bisa berubah. Bahkan mungkin bisa tidak ada di suatu saat kalau tidak ada pencintanya yang lain selain orang-orang yang pemain sape itu sendiri atau termasuk saya itu sendiri. Tetapi saya rasa sampai akhir riwayat hidup saya sendiri, saya belum tidak bisa melupakan sape. Lagu, saya ciptakan lagu, saya menyanyikannya, saya membuat pola musiknya, selalu diidentik dengan sape. Mengapa? Sape itulah pertama jiwa saya pencinta musik daerah. Salah satunya musik petik pedalaman yang sederhana,
yang tidak terlalu canggih bisa dibikin tanpa menggunakan alat mesin. Pemikiran sederhana anak kampung dari wilayah perbatasan negara ini cukup kuat. Sape baginya adalah musik kampung yang tidak kampungan. Sebab tidak mudah memainkan alat musik sape yang berbeda dengan gitar atau alat musik petik lainnya. Meski tidak pernah mengenyam pendidikan seni musik, namun kemampuannya membedakan tiap nada adalah caranya mengharmonikan nada-nada dari peninggalan leluhur tanah Borneo ini. Baginya, alat musik yang terdampar di pedalaman Kalimantan Barat ini harus dijaga agar tidak punah. Seni itu, kita lahir ke dunia tidak dibekali Tuhan dengan benda, dengan uang. Pasti dibekal dengan jiwa, roh, fisik yang lengkap, termasuk seni tadi. Saya rasa tidak semua manusia itu memiliki seni seperti saya. Walaupun dia bisa nyanyi, tetapi bukan menyanyi karena seni. Dia hanya menyanyi karena dia kepingin nyanyi. Seni budaya itu punya nilai tersendiri bagi seseorang yang pencinta seni itu sendiri, termasuk saya. Saya sangat memperdalam yang namanya kata-kata seni, tapi bukan ilmu ya, bukan ilmu seni. Kalau ilmu seni itu mungkin yang tidak tahu seni sekolah dulu baru tahu seni. Kalau saya tidak seperti itu. Saya tak perlu datang ke rumah sekolah mempelajari seni. Saya cukup menghayati, melihat aktivitas masyarakat dari tahun ke tahun, dari kehidupan-kehidupan, dari generasi ke generasi. Ternyata seni itu adalah penghias kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga orang yang tidak melihat seni, begitu menonton seni budaya, mereka lalu terbangkit rohnya. Nah, itu arti seni. Niat besar agar sape tidak punahlah yang mendorong dirinya membuat alat musik sape itu sendiri. Kayu yang digunakan juga harus dipilih selain kayu pelai atau gabus, atau jenis kayu lempung lainnya. Juga bisa kayu nangka dan belian. Semakin keras dan banyak urat daging kayunya, maka suara yang dihasilkan lebih bagus. Keinginan kuat menjadi bagian dari penjaga terah budaya bangsa. Christian Mara dengan segala keterbatasannya mampu mendirikan bengkel musik yang menjadi galeri seninya. Dengan merekrut generasi muda yang mencintai budaya, dirinya mengajarkan berbagai keahlian dalam membuat alat musik. Mulai alat tradisional seperti sape itu sendiri, hingga alat musik tabuh dan pukul seperti gong. Berbagai alat musik tradisional yang dibuat ini, khususnya sape, dinilai terbaik dan diakui berbagai pencinta musik mancanegara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa negara Asia lainnya. Kesemuanya dibuat berdasarkan feeling dan bakat semata
yang baginya adalah anugerah dari Sang Jubata. Memiliki prinsip terus memproduksi tanpa harus takut tidak terbeli adalah langkahnya menjaga seni daerah dan musik adat tidak pernah punah. Produksinya pun tidak sebatas alat musik, melainkan termasuk berbagai atribut adat Dayak seperti pantak dan perisai. Sebagai sarana meditasi ritual maupun sekedar souvenir sebagai bentuk mengenalkan tradisi masyarakat Dayak Kalimantan Barat ke dunia. Kami tidak ada henti-henti. Itu adalah tantangan seorang seni. Jangan tidak ada beli lalu kita berhenti. Itu bukan berjiwa seni orang itu. Nah, bukan begitu caranya. Kesempatan orang belum ada kita siapkan. Nanti kalau sudah ada kita tinggal tunjuk. Begitu loh. Jangan sudah orang datang tunggu, saya bikin dulu. Kapan lakunya, kapan jadinya. Buat barang itu bukannya sebentar. Nah, selama 1 tahun ini kami kosong. Kami hanya mengandal perbaikan dari kawan-kawan. Itu pun tergantung kerusakan, tergantung apa yang diperbaiki. Yang penting saya mencari uang untuk saya bayar karyawan kerja. Karyawan saya sekian orang, jangankan dipecat, dirumahkan, malah saya mau nambah. Uang itu perlu segera bayar orang pekerja. Barang itu kalau tidak ada yang ngerjanya, tidak ada karyawan yang buatnya, tidak ada. Sudah 1 tahun ini kita tak punya apa-apa. Nah, maka kita buat pantak, kita ngolah lagi, mengembang lagi, mencoba lagi. Pantak itu tidak terlalu sulit dibuat apabila seorang ada kemauannya dan juga ada bakat seninya. Nah, dia harus mengingat budaya, jangan melenceng, jangan berubah. Nah, berkembang boleh, pasti ada awalnya barang itu. Itulah panduan kita untuk mengelola barang-barang seni, barang-barang kerajinan yang berhubungan dengan budaya tadi. Di galeri yang dibangunnya secara mandiri, Christian Mara berupaya menjaga kesinambungan seni budaya yang menjadi marwah adat istiadat tetap berjalan. Di galerinya ini, berbagai pencinta seni datang silih berganti. Di sini juga tempat ia menempa generasi penerus tradisi pemain sape. Masyarakat yang datang dengan sukarela diajarkannya untuk memainkan alat musik tradisional tersebut. Baginya, dengan mengenalkan, merasakan, dan menyentuh sape akan menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuan untuk memainkan alatnya. Ini adalah langkah awal mengenalkan sape kepada masyarakat awam. Saya buat sape itu sangat-sangat dalam artinya. Sebab saya lihat untuk tantangan ke depan, kalau kita tidak membangkit, tidak membuat sape itu, orang tidak akan pernah melihatnya lagi. Mengapa? Sape itu kan musik pedalaman, musik orang-orang kampung, musik-musik orang yang tidak pernah menjamah, memetik, memegang alat elektronik. Nah, sape itulah awalnya musik, awalnya budaya
yang berhubungan dengan seni orang pedalaman. Nah, begitu saya pelajari, sape itu memang bukan dari akademisi. Sape itu memang berasal dari orang-orang kampung yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Seperti saya itu sendiri. Saya sendiri tidak pernah mempelajari sesuatu kepada orang lain, ke pendidikan yang lebih tinggi, mempelajari tentang budaya dan alat-alat musik. Tidak pernah. Saya cukup mempelajari sendiri. Sehingga sape itu perlu kita lestari, perlu kita lindungi, perlu kita kembang, perlu kita jalankan. Ternyata nilai sape itu tidak kalah dengan nilai gitar, alat petik yang dibuat oleh generasi manusia sampai sekarang ini. Yang gitar tetap gitar, ya sape tetap sape. Nah, tetapi bagaimanapun saya banding, suara sape, nada sape tidak kalah dengan gitar apabila orang itu memainkannya secara sape, secara budaya, secara nada sape. Christian Mara mengakui banyak kalangan mulai memainkan sape. Ini menandakan alat musik tradisional sesungguhnya tidak kalah dengan alat musik modern yang berkembang dewasa ini. Sebab alat musik tradisional dinilainya sebagai dasar peletakan kemampuan murni seorang pemusik atau seniman musik nantinya. Apalagi sape menurutnya adalah ornamen seni yang menghasilkan nada-nada unik yang menjadi bagian dari perkembangan kreasi musik dewasa ini. Untuk meningkatkan kecintaan generasi sekarang terhadap seni budaya daerah, di bengkel dan galeri seninya juga kerap dijadikannya tempat pelatihan tari adat Dayak. Konsep ini sejalan dengan keinginannya agar seni budaya Dayak Kalimantan Barat tidak hilang tergerus zaman. Christian Mara tak pernah mengakui dirinya adalah seniman. Ia hanya ingin terus bermain sape, melantunkan nada demi nada dan menyebarkan syair demi syair. Keinginan ini sama kuatnya menjaga tradisi budaya masyarakat Dayak tidak punah. Karena tradisi ini adalah bagian dari sosio budaya masyarakat yang tidak bisa terlepas satu dengan lainnya. Dirinya memiliki impian besar menjadikan galerinya sebagai museum kecil peninggalan sejarah. Sebab baginya tanah Borneo kaya dengan beraneka ragam kearifan lokal yang seharusnya bisa mendatangkan banyak wisatawan mancanegara, layaknya Bali kedua Indonesia. Seandainya saya bisa menembus batas, kalau tujuan saya memang besar, tapi bercita-cita besar, berangan-angan besar, jangan takut. Tidak ada hubungan dengan dosa, itu bukan utang. Tidak tercapai, itu tidak ada hubungan dengan dosa. Kita wajib berjiwa besar. Cita-cita saya memang membangun untuk semuanya. Mengkokohkan nama Kalimantan Barat melalui seni budaya. Mudah-mudahan harapan orang-orang turis itu tercapai. Kalimantan Barat bisa Bali kedua setelah Bali yang sekarang ini. Nah, berarti orang Kalimantan Barat tidak punya nilai rendah, tidak punya nilai bawah, tidak punya nilai murah dibanding nilai yang lain. Cuma Kalimantan Barat masih berada dalam bungkusan yang belum dibuka. Nah, itulah kalau saya pandang, kalau saya kacamata saya pribadi melihat Kalimantan Barat.
Baginya tak ada yang tidak mungkin di hidup ini, selama kemauan menjadi dasar bergeraknya perbuatan. Menjadikan galeri sebagai museum kecil tentang seni budaya Dayak Kalimantan Barat bukan hal kecil. Sebab baginya manusia wajib memiliki mimpi dan impian besar menembus batas logika. Jika alam menjadi kisah, banyak kan cerita yang mengalir dari sana. Banyak kisah-kisah yang membumi, yang membumi. Untuk sani aku ngadu koni bala daruma demoni kotu. Aku berpemang, aku berdoa, aku baca koni penompa, betara penompa dek bunga sama pabu sama loa bunga koya bunga tanah. Bunga mentia bunga jalama. Tulisan aku ngadu nyerita sumpau budaya Kalimantan Barat tulisan adat ya rumah biampu di benua. Christian Mara yakin dirinya bisa menjadi pendorong orang untuk berbuat arif terhadap budayanya. Sebagai sang nyaga tradisi, alias penjaga punahnya sebuah anugerah Sang Maha Kuasa. Aku ngadu nyeritaan tosani aku berpemang, aku berdoa kani penempa betara. Penempa dia bunga sama pa bunga sama luar bunga paya bunga tanah bunga manusia aku bunga jalma akat balaya rumah dia mau di kotor telunas gabas lasangas pe asang baroyang kamu.